Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Segenap pencinta syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang saya hormati, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kualitas menjaga value dan nilai puasa Ramadan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Value pahala Ramadan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari per hari Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan itu kita capai dengan kesungguhan. Oleh karena itu, ada dialog yang ingin kami sampaikan dalam membahas daripada syiar Ramadan sore hari ini. Alhamdulillah, kami ditemani oleh guru kami, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Kurnia Ahmadin MA. Alhamdulillah, Kiai. Alhamdulillah. Beliau hadir bersama kita di sore hari ini. Beliau adalah salah satu ulama yang tergabung di dalam LDNU Jakarta Selatan atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, gitu Kiai ya. Mudah-mudahan hadirnya beliau dalam dialog MUI Syiar Ramadan tahun ini menambah wawasan kita tentang bagaimana umat Islam dalam esensi berdakwah dan menguatkan keilmuan. Ya, jadi singkat saja, mari kita dengarkan nasihat dari beliau. Bagaimana umat Islam menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam sudut pandang LDNU. Pada Kiai Kurnia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, soimin dan soimat, sungguh merupakan satu kebahagiaan rasanya bahwa kita pada bulan ini kembali masih diberikan panjang usia. Amin Allah. Sehingga dapat berjumpa kembali dengan Ramadan. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan penuh barokah. Oleh karena itu, menjadi satu cita-cita dan keinginan saya kira seluruh umat Islam dari waktu ke waktu selalu menantikan Ramadan. Amin Allah. Ramadan ini merupakan bulan yang selalu dinantikan. Yeah. Oleh karena itu, alhamdulillah bahwa kita masih diberikan panjang usia. Amin. Karena banyak di antara kita, teman-teman kita yang pada Ramadan kali ini sudah tidak ada. Kita lebih-lebih kemarin kita baru saja ada COVID, sehingga luar biasa. Banyak teman-teman kita yang Ramadan 2-3 tahun yang lalu masih ada, tiba-tiba sekarang tidak ada lagi. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Baiklah, jadi kembali kepada Ramadan. Saya kira Ramadan kita semua tahu dan kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Menurut saya paling tidak ada 4 sukses di Ramadan. 4 kesuksesan. Pertama adalah sukses puasa itu sendiri. Sukses puasa artinya adalah bahwa kita jangan sampai puasa kita ini batal. Ya. Jadi kalau memang nanti insya Allah 30 hari ya 30 hari kita puasa ya. Dan tentunya dalam puasa ini tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi juga kita harus menjaga diri untuk tidak berkata kotor, kemudian kita membicarakan orang lain dan berbuat hal-hal yang tentunya tidak layak. Sukses yang kedua adalah sukses tilawatil Quran. Allah. Ya. Karena bagaimanapun Ramadan ini adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga bagi kita, hendaknya kita semua mentargetkan diri kita untuk bisa khatam Al-Quran. Amin, amin, amin. Bahkan kalau bisa tidak sekedar khatam, tetapi kita juga membaca dan mengerti tafsir daripada Al-Quran itu. Kalau membaca, saya yakin para pemirsa sudah biasa. Bahkan mungkin ada yang khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali.
tetapi barangkali yang perlu kita biasakan sekarang ini adalah kita juga bisa mengerti Allah. pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran ini sebenarnya apa saja. Ya. Dan setiap kali sampai pada kalimat-kalimat yang menunjukkan sesuatu tentang kebesaran Allah, kita harus berzikir. Ingat. Kemudian ketika kita sampai pada kalimat bahwasanya bahwa Allah itu Maha Pemurah misalnya kan. Di situ kita pada ya Allah Engkau Maha Pemurah, berikanlah apa yang kita inginkan. Iya, jadi ada stressing tertentu. Yang keempat adalah ketiga Bu ya. Yang ketiga, maaf ya. Yang ketiga adalah sukses bersedekah. Oh, sukses sedekah. Jadi bulan puasa tidak hanya kita isi dengan puasa itu sendiri, kemudian yang kedua tilawatil, yang ketiga sedekah. Karena pada bulan ini siapapun yang berbuat baik itu pahalanya berlipat ganda. Nah, sehingga kalau kita sedekah di bulan lainnya pahalanya 10, maka di bulan ini insya Allah menjadi berlipat ganda. Kita tidak tahu berapa, ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali, wallahu alam. Tapi yang jelas pasti berlipat. Dan yang keempat ini yang paling penting adalah sukses qiyam. Tidak hanya qiyamul lail tentunya ya. Jadi kalau sholat itu, kalau pada hari-hari bukan puasa, bukan Ramadan, kita barangkali sholat 5 kali, insya Allah pasti semua ya. Iya, insya Allah. Itu mungkin kita tambah kuantitasnya dengan sholat-sholat sunnah, rawatib, kemudian ditambah lagi dengan sholat malam. Di samping kita ada sholat taraweh, gak apa-apa taraweh di masjid, karena taraweh di masjid ini mengandung fadilah tersendiri. Beribadah di masjid itu beda dengan beribadah di rumah. Ya, jadi kalau taraweh jangan di rumah, taraweh harus di masjid. Nanti pulang taraweh malam baru kita tahajud. Nah itu untuk menambah sholat malam, sehingga insya Allah sholat kita ini akan. Jadi tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Kalau selama ini kita sholatnya kurang khusyuk, maka di dalam bulan Ramadan ini kita coba untuk lebih khusyuk. Jadi menurut pandangan saya itulah Ustaz 4 sukses yang penting harus bisa kita capai di dalam Ramadan. Amin, Allahumma amin. Pemirsa siar Ramadan yang dimuliakan Allah, itu pengantar awal dari guru kami, Kiai Haji Kurnia Ahmadi, bahwa 4 segmentasi untuk mencapai kesuksesan. Ada kesuksesan daripada puasa itu sendiri, ada kesuksesan Qur'ani, ada kesuksesan sedekah, dan kesuksesan qiyam. Tadi beliau sudah membuka kalimat itu. Saya yakin dengan diskusi yang kami lakukan hari ini, menambah motivasi kita agar Ramadan ini Ramadannya terbaik ya. Insya Allah. Nah, secara spesifik nih Buya, Buya kan ada di LDNU Jakarta Selatan ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh LDNU untuk terus-menerus mengangkat daripada motivasi umat agar Ramadan ini 4 sukses itu bisa berhasil Buya? Ya, baik. Jadi kami memang lembaga dakwah ini kan kami adalah organisasi para ustadz, para kiai, para pengurus masjid DKM yang ada di wilayah selatan. Jadi kami mencoba memobilisasi para dai-dai khususnya di wilayah Jakarta Selatan untuk terus menggemakan dan mensiarkan khususnya Ramadan. Nah biasanya kami akan mengadakan nanti program-program seperti kita kunjungan ke beberapa masjid, beberapa musola, kemudian kita juga akan melakukan pertemuan dengan muzakarah dengan para kiai untuk beberapa kali diskusi. Biasanya seperti itu Ustaz di Ramadan. Luar biasa ya. Jadi dengan mengadakan silaturahim, diskusi dengan para alim ulama, itu nampak sekali akan muncul hal-hal yang bersifat untuk memotivasi jamaah dan umat gitu ya. Nah, beliau ini memang sangat energik dalam berdakwah. Karena beliau juga selain di LDNU Jakarta Selatan, beliau juga kami minta untuk menjadi penasehat kami di Majelis Ulama Kecamatan Pasar Minggu. Dan hari-hari ini beliau selain berbisnis ya Bu ya. Luar biasa, dia juga adalah penanggung jawab dari salah satu masjid yang berada di Kelurahan Jati Padang. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan selalu diberikan oleh Allah keberkahan untuk mengajak umat ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Lebih spesifik di bulan suci yang mulia ini. Terakhir Bu ya nih. Ya, kira-kira nasihat yang paling mendasar
agar umat baik di LDNU maupun di MUI Jakarta Selatan, MUI Pasar Minggu, dan secara keseluruhan agar bisa sukses di Ramadan ini, kiat yang paling mendasar apa nih, Buya? Baik. Pertama adalah sambutlah Ramadan dengan bahagia. Oh, sambut Jadi dengan bahagia. senang. Senang. Jangan sambut Ramadan dengan beban. Kedua, jangan terlalu banyak memikirkan hari raya. Bu, jangan mikirin dari raya dulu, Bu. Kita pikirkan adalah bagaimana mengisi bulan-bulan atau hari-hari, maaf bukan bulan-bulan ya, hari-hari penuh maghfirah ini, hari-hari dengan rahmat ini kita gapai seoptimal mungkin, insya Allah. Dengan tentunya dengan dukungan keluarga, kita berpuasa bersama, bertarawih bersama dengan keluarga, insya Allah akan ada satu semangat. Amin. Jadi luar biasa. Statement terakhir dari beliau, jangan Ramadan ini kita jadikan satu beban, tapi senang berada di dalam Ramadan. Yang kedua, jangan berpikir tentang bagaimana tentang untuk mendapatkan hari rayanya. Insya Allah hari raya pasti terjadi. Iya, terjadi. Ya. Tapi ada bercanda, Kiai. Kalau hari raya besok, kacau. Kenapa? Karena baru berpuasa, Barca sudah mau hari raya. Jadi obrolan kita cukup singkat tapi mendasar. Saya berpikir ini adalah pendalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa Syiar Ramadan yang dimuliakan Allah, kami dari panitia atau dari tim Syiar Ramadan Majelis Ulama mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bajis Basnat DKI Jakarta dan juga Bajis Basnat Jakarta Selatan. Khusus, saya punya teman satu produk air minum umat Islam, yaitu Albil Water. Ketika kita berpuasa dan kita berbuka menggunakan ini, berarti kita sudah untuk dakwah keekonomian umat. Ya, ini diproduksi oleh Habib Alwi Al-Idrus. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pendukung daripada program mulia ini. Jadi saya rasa itu, Kiai Kurnia, terima kasih banyak atas waktunya. Kiai sehat terus dan selamat menikmati waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan hidangan yang disuguhkan oleh keluarga dan istri kita, hidangan yang penuh dengan nikmat. Amin. Semuanya dalam ridha Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.